Halo, semangat pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam di mana Ibu Bapak berada. Berkah dalam, salve, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Monsinyur, para pastor-pastor kami, para burder-burder kami, dan tentunya para suster-suster kami yang selalu energik. Tuhan Yesus memberkati dan selalu semangat dalam berkarya. Ibu Bapak serta rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, kita masih melakukan video monolog berkaitan kemarin Muriwali, kita menanggapi berkaitan dengan Deki Ngadas, di mana ternyata Deki Ngadas ini masih membuat balas pantun kepada Romo kita, Romo Abah, di mana ternyata saya mendapatkan informasi kalau yang ditanggapi oleh Romo Abah itu Pendeta Yusuf Roni ya, Pit ya? Pendeta siapa, Pit? Yusuf Roni. Ya, ternyata Peter, Pendeta Yusuf Roni itu kalau saya dapat info, ini juga infonya dari seorang pendeta juga, itu ternyata istilahnya pimpinannya dari Deki Ngadas dan Muriwali, Peter. Makanya si dua orang ini, Deki Ngadas dan Muriwali agak kepanasan gitu loh, Peter dan Ibu Bapak semuanya. Kita akan nanti runtut sesuai videonya ya. Runtut sesuai videonya dari Deki Ngadas seperti apa, kita langsung nanti. Oh iya. Oke, kita nanti runtut sesuai menit yang tadi yang itu. Kita nanti runtut dulu dari awal-awal videonya ini yang kita bongkar satu persatu. Tetapi sebelum dimulai, saya persilakan untuk Om Peter memberikan prolog, tidak usah panjang-panjang. Silakan Peter. Ya, ini sih sebetulnya hanya pandangan interpretasi ya, balik lagi ya, pandangan interpretasi. Jadi pandangan interpretasi itu tergantung bagaimana interpretasinya orang yang membuat interpretasi tersebut. Interpretasi itu terakhir sekali jelas di Romo Abah itu adalah ya, yang mati itu adalah Tuhan dan kasih karunia. Nah, terus dari situlah keluar interpretasi. Sekali lagi, Romo Abbas berbicara tentang gaya bicara pastoral atau gaya bicara kepada umatnya. Jadi bedakan dengan ke teolog atau bahasa-bahasa yang tinggi. Itu aja. Terima kasih. Thank you Om Peter. Mari Bapak kita lihat videonya dari Deki Ngadas ya. Satu persatu kita stop, nanti langsung kita tanggapi. Yuk. Untuk video tanggapan saya soal opini dari Romondeso. Di dalam tanggapan awal itu saya mengacu kepada Cyril of Alexandria tentang paradoks kristologis. Nah, karena durasi dari video awal itu sudah mencapai lebih dari 20 menit, maka saya sekadar memparafrase pandangan Cyril of Alexandria tanpa mencantumkan kutipan-kutipan langsung. Nah, bagi saudara-saudara yang belum menonton itu, silakan tonton dulu untuk full konteks dari diskusi ini. Tanpa bermaksud memperpanjang isu ini, karena memang saya juga belum melihat ada tanggapan langsung ya dari Romondeso, selain ada satu video dari satu channel yang lewat di home dari channel saya, membuat sesi ngerumpi lebih dari 3 jam ngalor ngidul. Ini ada kata-kata sisi ngarumpi. Oke, saya ulang lagi ya. Tanpa substitusi video dari satu channel Katolik ya yang lewat di home dari channel saya, membuat sisi ngerumpi lebih. Nah, sisi ngarumpi. Di sini mohon maaf Deki Ngadas, Anda seorang terpelajar. Anda menyampaikan salah satu kanal YouTube Katolik, itu saudara kita. Yang kamu maksud, kamu yang maksud Dega kan? Dega Sofiso. Itu adik saya. Ya, itu adik saya. Memang saya saat itu enggak live. Yang live adik saya Gia. Anda mengatakan apologet Katolik, kamu katakan
Sisingarumpi. Kamu sudah bermain pribadi lepas pribadi ya. Kalau kamu sudah berstatement dalam pribadi lepas pribadi, ya kamu jangan kaget kalau aku nanti pribadi lepas pribadi. Saya lanjut videomu. Satu persatu kita kupas, Peter. Lebih dari 3 jam ngalor ngidul tanpa substansi berkomentar tentang video awal saya. Saya sudah tegaskan di dalam video pertama saya, jangan menyimpangkan ini menjadi semacam isu denominasi. Sorry, tidak menyimpangkan isu denominasi. Saya nggak ada denominasi. Yang denominasi itu komunitas gerejawi punyamu. Kamu dalam berargumentasi, dalam berdiksi, dalam berbicara sudah keliru loh, Deki Ngadas. Katolik nggak ada denominasi. Yang menggulirkan isu itu siapa? Kamu kan, Deki Ngadas. Kamu loh, bukan kita. Romo kami hanya menanggapi dari pimpinanmu, mungkin junjunganmu. Oke, saya lanjut lagi. Satu persatu kita kupas. Atau aliran teologis ya, itu tidak boleh dilakukan. Kristologi itu bukan milik kamu saja. Oke, kristologi bukan milik kamu saja. Kamu tahu nggak kristologi? Apakah aku harus mengikuti kristologimu? Oke, saya sekarang bentangkan kristologi sesuai literasi pakem. Oke, kamu berbicara kristologi, aku berbicara kristologi. Pendek, Deki Ngadas. Kita bicara nggak mau cuap-cuap ya, saudara, ibu, bapak. By data. Saya kristologi, ini untuk umat awam Katolik. Anda, apakah saya harus mengikuti ritmemu? Aku harus mengikuti kristologi reform? No. Kamu reform apa saya nggak tahu. Kristologi, nah ini katekismus saya ini, Katolik ini. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 425, pentradisian iman Kristen pada tempat pertama terjadi oleh pewartaan tentang Yesus Kristus. Apa itu? Ia harus menghantar orang kepada iman terhadapnya. Sejak awal para murid pertama menyala-nyala karena kerinduan untuk mewartakan Kristus. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Dan mereka mengundang manusia dari segala zaman supaya mereka masuk ke dalam kegembiraan persatuan dengan Kristus. Saudaraku Deki Ngadas, iman gereja mula-mula Kristen mula-mula yaitu iman Katolik itu bersumber pada Allah Tritunggal yang dinyatakan dalam doa syahadat bagian, ini saya garis bawah ini. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan berpusat pada sorry. Aduh, ini bersin ini. Iman Katolik bersumber pada Allah Tritunggal yang dinyatakan dalam doa syahadat. Bagian aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan berpusat pada Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Saudaraku Deki Ngadas dan ibu bapak semuanya. Inkarnasi Allah menjadi manusia adalah perbuatan Tuhan yang terbesar. Dan itulah yang menunjukkan segala kesempurnaannya. Kebesarannya, namun juga kasihnya yang menyertai kita, saudaraku Deki Ngadas dan ibu bapak. Dan penjelmaan Allah ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus Kristus yang kita imani sekarang adalah sungguh Yesus Tuhan yang berinkarnasi dan masuk ke dalam sejarah manusia. Karena apa? Karena Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Ini poinnya. Yesus sungguh Allah dan Yesus sungguh manusia. Semuanya itu menunjukkan kesempurnaan rancangan keselamatan Allah. Itu sedikit kristologi.
Saya lanjut ya. Sedikit Paman, boleh sedikit? Ya, silakan. Monggo. Ya, jadi kristologi itu tadi udah dijelaskan, balik ke slide tadi Paman, sedikit aja, sorry. Oke, siap. Saya share screen lagi. Siap. Ya, supaya tahu ya umat awam Katolik dan umat di luar Katolik. Ini penting nih, jelas nih. Ya. Dan berpusat pada Kristus. Ya. Nih, berpusat pada Kristus. Makanya kalau ada bilang orang Katolik menyembah Maria dan segala macam, ini jelas nih, ya. Berpusat pada Kristus. Ya. Kita semuanya berpusat kepada Kristus. Itu aja, terima kasih. Takut panjang. Thank you Om Peter, mantep, puji Tuhan. Nah, kita fair satu persatu kita buka videonya. Mohon maaf tadi saya bersin-bersin. Teologi itu milik kekristenan yang universal, lintas Kristologi itu milik kekristenan yang universal. Kamu kata universal tahu nggak? Holos. Kata holos, Katolik itu universal, satu kesatuan. Kalau kamu berbicara universal, kamu bisa nggak menyatukan dari Protestantisme sekte-sektenya? Bisa nggak? Gimana Om Peter? TikTok dulu di sini Om Peter. Dia bilang universal loh Om. Iya. Ayo. Jadi itu ada di Kisah Para Rasul 9:31 ya, Katolos ya, jemaat-jemaat yang berkumpul. Tapi oke lah, kita ikutin permainannya Deki lah. Kita nggak usah pakai denom-denom. Oke, mantap. Kita ikutin aja permainannya. Yes. Iya, tapi aku yang jelas supaya Pak Deki juga tahu ya, bahwa gereja Katolik itu ya, kalau kita menggunakan konsili-konsili dan semua segala macam ya, itu ada aturannya gitu. Di luar dari situ menggunakan ya aturan yang sama semuanya, aturan apostolik namanya. Itu aja, terima kasih. Thank you. Lintas spektrum teologis dan lintas aliran teologis. Mari melihat ini secara dewasa sebagai bagian dari pendewasaan iman. Oke, kembali ke Cyril of Alexandria ya, karena beberapa bulan terakhir ini saya banyak melakukan riset tentang kristologi surat Ibrani, termasuk dari surat Ibrani ya, Pit, kunci ya, Pit, di surat Ibrani. Tulisan bapak-bapak gereja. Cyril of Alexandria menulis komentar-komentar yang sangat menarik terkait kristologi dari surat Ibrani, menggambarkan posisi yang sudah saya parafrase bagi Anda di video sebelumnya. Tapi untuk meyakinkan Anda bahwa Cyril of Alexandria memang berpandangan demikian, maka dalam video ini saya akan memperlihatkan bagi Anda sejumlah kutipan langsung dari Cyril of Alexandria. Setelah itu mari kita pertimbangkan kembali apakah komentar-komentar atau penandasan-penandasan kristologis dari Roman Deso koheren tidak, sesuai tidak dengan yang ditandaskan Cyril of Alexandria, termasuk juga apakah sesuai tidak, koheren tidak dengan totalitas isi rumusan konsili Kalsedon. Oke, untuk ringkasnya mari kita langsung mulai. Yang Anda lihat sekarang di screen adalah komentar Cyril of Alexandria mengenai Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena itu, meskipun dia adalah Allah dan Tuhan menurut hakikat dan bertahta bersama Allah Bapa, firman Allah yang tunggal turun hingga ke limit manusia. Karena alasan ini, dia tergolong sebagai seorang saudara dengan mereka yang dipanggil melalui iman untuk diadopsi oleh Allah. Kemudian, dengan menyelesaikan tugasnya, dia berkata tentang kita, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Di sini Cyril of Alexandria Silakan Peter, kamu mau TikTok dulu silakan. Ini di poin 2:14. Silakan Peter, suaramu Sorry, diselesaikan dulu sampai sebelum dia masuk ke 2:14. Ini yang ini. Ini posisinya di berapa ini sebentar? Enggak, ini selesaiin aja dulu. Oke. Bicara tentang sang anak yang ilahi, berinkarnasi, kemudian sukses menjalankan misinya, dan atas dasar kesuksesan itu, kita sekalian diadopsi menjadi anak-anak Allah dan disebut sebagai saudara bagi Yesus. Kemudian dalam komentarnya mengenai Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9, Oke. Ya, jadi di surat Ibrani 29 tadi ya, itu sebetulnya ini kan dia menanggapi tentang si Roman Deso ya.
ya. Mm-mm. Konteksnya selalu ke Romo Deso. Bahwa konteksnya dia ini ya nanti di terakhir kata-katanya itu ada dibilang bahwa ini ada masalah gitu ya. Ini dulu deh. Nanti baru di 214 nanti ada komentarnya. Lanjut teman. Cyril of Alexandria menyatakan, dia oleh anugerah Allah mengecap kematian bagi setiap orang di dalam daging yang membuatnya dapat mengalami itu tanpa berhenti hidup secara pribadi. Nah, saudara perhatikan betapa berhati-hatinya komentar dari Cyril of Alexandria karena dia tidak mau memberi kesan yang salah. Yesus adalah anak Allah yang kekal, firman Allah yang kekal, tetapi mengalami kematian di dalam daging tanpa berhenti memiliki kehidupan sebagai pribadi yang kekal. Nah, kalau Anda masih juga kurang jelas, ini Cyril of Alexandria ini maksudnya apa? Mari kita baca kutipan terakhir dari Cyril of Alexandria untuk video ringkas ini, dan ini akan membuatnya menjadi sangat jelas seperti yang sudah saya jelaskan. Ya, silakan. Ya, aku mengutip tadi ya komentarnya Deki ya, yang pertama tadi itu adalah sang anak berinkarnasi dan sukses menjalankan misinya dan bla 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 bla. Kita diadopsi sebagai anak-anak Allah dan kita disebut sebagai saudara. Kemudian yang ini adalah bahwa Yesus adalah anak Allah yang kekal, firman Allah yang kekal, tetapi mengalami kematian di dalam daging tanpa berhenti memiliki kehidupan pribadi yang kekal. Nah, jadi Bung Deki ini mau bilang bahwa untuk menjelaskan Romo Deso tadi itu, ini loh ada step-stepnya seperti kayak begini. Lagi-lagi ini adalah interpretasinya Bung Deki, ya. Itu aja dulu sementara, biar nanti sekalian semuanya. Terima kasih. Oke, sip. Di dalam video sebelumnya masih tentang komentarnya mengenai kristologi dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9. Karena itu dia yang dikatakan telah dibuat menjadi sedikit lebih rendah dari para malaikat. Dia sendiri adalah firman Allah. Saudara ingat paradoks kristologis yang saya sudah jelaskan di dalam video yang pertama. Dia sendiri adalah firman Allah dan tidak menderita kehinaan ini di dalam hakikat ilahinya sendiri. Satu kali lagi. Tidak menderita kehinaan ini di dalam hakikat ilahinya sendiri karena dia selalu ada dan eksis dengan cara yang sama, tidak dapat berubah dan tidak mengalami perubahan, dan dia menanggung semua itu sebagai manusia demi kepentingan kita. Jadi saudara lihat, Cyril of Alexandria tidak melompat begitu saja lalu menandaskan tanpa klarifikasi bahwa firman Allah wafat, Tuhan wafat, seperti yang dilakukan oleh Romo Deso ya. Orang bertanya, siapa yang disalib? Ya, seperti tadi aku bilang ya, konteksnya adalah aku nggak mau bermain dengan yang rumit-rumit ya. Konteksnya adalah bahwa Romo Deso menjelaskan itu ya, bahwa Deki menjelaskan bahwa jangan melompat. Firman Allah wafat, Tuhan Allah wafat tanpa memberikan klarifikasi. Terus dia ngambil refernya ke literasinya si Cyril Alexandria tadi itu, bahwa tidak menderita kehinaan, hakikat intinya adalah hakikat ilahinya sendiri tidak dapat berubah dan tidak mengalami perubahan yang menanggung sebagai manusia. Nah, balik lagi di sini ya, bahwa Romo Deso ini menjelaskan tentang pastoralnya ya, tentang kepada umat Katolik, kepada awam Katolik ya. Dia menjelaskan Romo Deso langsung bilang ya bahwa Romo Deso itu bilang bahwa intinya adalah yang intinya adalah bahwa firman Allah itu wafat, maka penyaliban Yesus adalah penyaliban firman Allah. Kematian Yesus adalah kematian firman Allah. Ya, kalau menurut saya itu tidak ada masalah gitu loh. Kenapa tidak ada masalah? Karena balik lagi ya. Karena ini konteks tanggapan ini supaya Bung Deki tahu, ini Romo Deso sedang berbicara tentang karya pelayanan terhadap umat Katolik ya, awam Katolik. Aku nggak mau masuk ke teolog ya, nanti kepanjangan kita videonya. Ya, nanti lain dampak bisa dibahas itu ya. Itu konteksnya supaya Bung Deki tahu ketika umat
Romo-romo itu berbicara semuanya, itu nggak ada yang di sana berbicara tentang teolog yang berat-berat. Itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi dalam hal ini toh, Om Peter, di mana yang disampaikan oleh Deki Ngadas yang sudah apa yang tadi barusan sebentar sudah saya catat sih, tidak melompat, otomatis kan secara tidak langsung agak mau berkontradiksi dikit toh, Om Peter. Ya, ini kan masalah interpretasi. Makanya tadi aku nggak mau masuk ke teolog ya. Kalau kita misalnya sekarang bisa masuk misalnya ke tanggapannya ke Cyril Alexandria, itu kan udah dibahas oleh De Gea ya, itu ya. Tapi aku mau menekankan di sini adalah konteksnya adalah kita tentang pemahaman apa yang mau disampaikan di pemikiran Rombondeso terhadap umat awam Katoliknya. Ya, kalau tentang itu tadi yang teolog segala macam itu nantilah, panjang itu nanti. Ya, itu konteksnya. Jadi bahwa Rombondeso menjelaskan bahwa ya yang mati itu adalah firman Allah, yang mati itu adalah sudah dijelaskan tadi sama Rombondeso ya. Tidak ada masalah dengan kematian dari Yesus ya. Bahwa kematiannya adalah firman Allah. Yang disalibkan itu adalah penyalipan firman Allah. Itu jelas dari Rombondeso. Dan Rombondeso keberatan itu adalah masalah interpretasi, balik lagi ya. Itu. Oke, siap. Oke, saya lanjut langsung ke 658 ya. Oke. Nah, mati adalah Yesus Kristus, pribadi yang satu dan pribadi yang utuh, kematian dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara, inilah ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja. Siapa yang mati? Yang mati adalah Yesus Kristus, pribadi yang satu dan pribadi yang utuh itu dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mengalami semua itulah pribadi yang satu itu, namun kita tidak boleh memblender, tidak boleh mencampur adukan kedua nature itu menjadi tidak terbedakan seperti yang dilakukan oleh Romondeso dan seperti yang sudah saya tandaskan sebelumnya. Ya, karena masalahnya konsep Deki Bung Deki ini adalah dia lagi konteks mengambil dari rivernya dari konteksnya adalah Cyril Alexandria, maka gaya bicaranya ya, seperti ini. Ya, sementara Romondeso ya dia berbicaranya adalah konteks berbeda. Sementara kalaupun kita mau berbicara Cyril Alexandria konteks ini di konsili yang mana kan kayak gitu ya. Konsilinya kan berbeda. Ini kalau nggak salah konsili Efesus ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, artinya apa? Konteksnya adalah ini konteksnya ini adalah berbeda. Dan kalaupun ini mau disamakan, nanti ada lagi apa bedanya Tuhan sama Allah. Kan kayak gitu. Ya, bisa kemana-mana jadinya. Itu aja. Jadi di kutipan di kutipan Deki Ngadas di menit 658 ini siapa yang mati kan itu. Siapa yang mati? Yang mati adalah Yesus Kristus dan itu pribadi yang satu utuh dalam keadaan sebagai manusia. Yang mengalami jadi yang mengalami adalah pribadi yang satu. Di sini Om Peter itu tidak bisa dibedakan seperti yang disampaikan oleh Romo kita, Romo Abba, di mana Deki saya ulang lagi, di mana Deki Ngadas ini kan juga menyampaikan tentang Cyril Alexandria yang di mana atributnya itu kekal, tidak dapat berubah dan tidak mengalami perubahan. Kutipan di dalam kutipan Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu poinnya di situ dulu ya Om Peter ya. Apakah ini mau di TikTok dulu sama Om Peter atau bagaimana? Monggo. Langsung ke 1 Petrus 3 ayat 8 aja Paman ya. Oke, di 1 Petrus 1 Petrus 3:18 ya. Silakan Om Peter, monggo. Ya, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkannya menurut roh. Nah, jadi kalau mengutip ayat 1 Petrus 3:18, 2 Filipi 2:8, tidak ada yang masalah dengan kata Rombondeso bilang bahwa yang disalib itu adalah
firman Allah. Kematian Yesus adalah kematian firman Allah. Nggak ada yang masalah kalau menurut aku, ya. Tapi kalau baliknya tadi, kalau misalnya kebalik ke masalah ke Cyril Alexandria, udah dibahas ya masalahnya itu, udah dibahas. Aku tidak mau tanggapin, panjang nantinya ya. Ya, sebetulnya pun dari Cyril of Alexandria itu panjang nanti ke Hypostatis Union, kemana-mana segala macam. Nggak usah deh Paman, itu aja dari aku. Oke. Kita lanjut videonya atau langsung kita ambil literasi nih untuk literasi lagi Paman langsung. Oke, siap. Oke. Tadi sedikit saya TikTok dengan Om Peter ya Bapak ya berkaitan videonya. Saya akan menyampaikan suatu literasi berkaitan dengan Cyril ya. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Kita masuk dalam istilah di dalam teologi, di mana itu yang menjelaskan ciri khas pribadi Yesus atau hypostatic union. Ibu, bapak, serta rekan-rekan semuanya, ini itu merupakan misteri Kristus yang tidak sepenuhnya dapat kita pahami selama kita hidup di dunia ini, Bapak. Namun, begitu jelas diajarkan di dalam Alkitab. Yesus Kristus itu adalah juru selamat manusia yang menghapus dosa-dosa kita. Yesus adalah pengantara kita yang menghubungkan kita dengan Allah. Sebagai manusia, Ibu Bapak, Yesus dengan kehendak bebasnya itu mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Kurban penghapusan dosa. Apa itu? Dirinya sendiri. Dan karena ia adalah Tuhan, Ibu Bapak, maka korbannya ini bernilai tak terbatas. Sehingga itu mampu menghapus semua dosa manusia di sepanjang sejarah. Gereja Katolik, jika Gereja Katolik mempertahankan kebenaran ini, itu karena adalah kedua hal ini. Apa itu? Kealahan Yesus dan kemanusiaannya. Dan itu kedua hal yang sama pentingnya dalam suatu karya keselamatan Allah, Ibu Bapak. Itu bukunya ada di semuanya ya. Itu bukunya ada semuanya. Oke, lanjut. Sebetulnya Romo Deso itu kan dengan pendeta Yusuf itu kan kaitannya ini, Nestorianisme ini. Akhirnya dalam hal ini Romo Deso menjelaskan yang secara pastoral dan ternyata dari pihak pemuka agama, dari MYM maupun dari Deki Ngadas, kayak bergeming. Ini loh, awalnya di sini nih loh. Nestorianisme abad ke-4 sampai ke-5. Di mana Nestorianisme itu yang menolak keutuhan pribadi Yesus, Ibu Bapak. Maka di sini dalam hal ini Bunda Maria itu dilihat hanya sebagai ibu Yesus sebagai manusia. Bukan ibu Yesus yang adalah Tuhan. Di sini Yesus dikatakan sebagai hanya temple of the Logos. Dan bukannya Logos atau sabda itu sendiri. Kita akan melihat tanggapan dari Bapak Gereja Santo Cyril. Yuk, seperti apa tanggapannya mengenai ini. Cyril dari Alexandria di tahun 380 sampai 444 itu menjelaskan, Ibu Bapak, bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Sebab Kristus adalah Allah. Saya heran akan pertanyaan yang menanyakan apakah perawan suci harus disebut sebagai Bunda Allah. Sebab itu hampir sama dengan menanyakan apakah putranya putra Allah atau bukan. Apakah putranya putra Allah atau bukan. Cyril ya. Ia mengambil baginya kodrat kemanusiaan secara penuh dari Bunda Maria, supaya ia dapat menderita dalam kemanusiaannya untuk kita semua. Ia memberikan tubuhnya untuk mati bagi kita semua. Meskipun Ibu Bapak secara kodratnya sebagai Allah.
ia adalah hidup dan kebangkitan. Jelas loh ini. Ya, jadi begini Paman. Silakan. Apa namanya? Ke atas Paman sedikit. Yang tadi slide sebelum. Jadi begini. Makanya tadi aku sebetulnya komentar pertama aku nggak mau masuk ke Cyril Alexandria gitu. Karena ya dasarnya memang harus tahu dulu. Cyril Alexandria ini Iya, historianisme. betul. Dasarnya tuh ini gitu loh. Jadi kalau ngambil langsung tadi ngambil Cyril of Alexandria terus mengenai hipostasis mengenai itu jadi kemana-mana, jadi melebar. Kan kan jadi bertanya lagi, kenapa nggak ambil konsepnya Nestorianisme itu dasarnya gini, kenapa nggak ambil atau dipelajari lah, kenapa nggak dipelajari tentang Bunda Maria, konsepnya si Cyril ini, karena konsekuensinya harus mengakui bahwa adalah Bunda Maria itu adalah Bunda Allah. Kalau mengambil konsep Cyril dari Alexandria itu satu paket, semuanya harus diambil dari konsili Efesus, konsili Chalcedon, semuanya harus diambil satu paket. Itu Mariologi juga dipakai. Ya, gitu loh. Harus. Oke, lanjut ya. Gimana? Silakan. Karena itu kan dari Alexandria kan ada case ini dia turunkan ini, ada case ini dia turunkan ini, kan gitu. Ya, ada monofisit dia turunkan ini, kan gitu ceritanya gitu loh. Tergantung pada saat itu konteksnya lagi ngapain gitu, ada apa di situ. Ini kan Nestorianisme ini kan Romondeso kan lagi menjelaskan tentang Nestorianisme, ya kan, bicaranya tentang ini gitu loh, ya. Nah, tapi dia nggak ada bicara tentang si Cyrilan tadi itu. Nah, betul. Romondeso maksud kita dengan kaum pastoral umum. Dia kalau dijelasin versinya pakai Bung Deki Hipostasis Union, umat udah pusing. Umat itu yang simpel aja. Kalau dijawabnya apa? Tuhan yang wafat. Udah gitu. Itulah yang Deki masuk menggunakan ya kan ya, referensinya secara teologinya Santo Cyril bla 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 bla. Artinya kalau dia mau ngambil Santo Cyril, dia harus ambil juga konsep semuanya. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oleh karena itu kemarin saya bilang kalau Anda memberikan suatu pengajaran di publik, jangan pakai bahasa yang terlalu berat karena status tingkat sosial manusia itu berbeda-beda. Kalau bahasamu tinggi-tinggi untuk kemahasiswaan atau STT ya di dalam ruangan, internal pribadi tidak apa-apa. Kalau seperti ini ya orang akan menanggapi lah, bahkan mungkin akan sesuatu disclaimer diketawain gitu loh. Masih lanjut di Cyril ya. Kemudian Ibu Bapak, dalam surat keduanya yang dibacakan dalam Konsili Efesus di tahun 431, di sini Santo Cyril itu mengajarkan Sang Sabda setelah menyatukan secara hipostatik dalam dirinya daging yang dihidupi oleh jiwa manusia yang rasional, ia menjadi manusia dan disebut sebagai anak manusia. Dengan inkarnasi, Ibu Bapak, saudaraku Deki Ngadas, dengan inkarnasi, maka Putra Allah menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria, Bunda Maria. Ini terjadi dalam saat yang bersamaan. Ini terjadi dalam saat yang bersamaan, Ibu Bapak, saudaraku Deki Ngadas. Sehingga bukan terjadi manusia terlebih dahulu, baru kemudian sabda itu turun memenuhinya, bukan. Bersamaan. Dengan demikian, Ibu Bapak, serta saudari-saudara dan Deki Ngadas, di sini Yesus dapat mengatakan bahwa kelahirannya dalam daging itu sungguh-sungguh adalah kelahirannya. Nah, ini Paman yang tadi aku bilang. Maaf lagi ya. Sebetulnya aku tidak mau bahas ini ya, tapi konsekuensinya adalah ketika itu tentang Bunda Maria ya, pertanyaannya berikutnya adalah apakah yang di dalam itu sudah sabda atau setelah keluar sabda atau mau datang waktu malaikat itu belum sabda. Ya kan? Nah, itu dua natur, ya kan? Kita kan bicara Tuhan Yesus kan bicara dua natur. Terus kalau kayak gini gimana? Ya kan? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau mau bicara tentang Cyril ya, mungkin ini dari Roh Kudus juga yang mau menunjukkan di YouTube ya, bahwa ada orang yang bicara ya tentang Cyril tanpa maksud Romondeso, tapi jadi ke sana arahnya.
Jadi ya umat awam bisa tahu konsekuensinya dua natur adalah ya harus bicara Bunda Maria, ya kan? Karena harus bisa terjawab ya. Yang di dalam itu sang sabda udah jadi sabda atau belum? Atau setelah keluar dia sabda? Kan firman telah menjadi manusia. Artinya kan kalau dia menjadi manusia di dalam itu kan masih bentuk baby, masih bentuk apa? Kan kayak gitu. Udah jadi sabda belum itu? Atau waktu mau jadi sabda enggak? Kan itu jadinya. Bingung kan dia? Iya, itu bersamaan Ibu Bapak. Itu terjadi dalam saat yang bersamaan. Maksudnya tidak apa? dipisah-pisah. Kenapa gitu aku bilang dua natur? Yesus itu kan dua natur yang tidak terpisahkan, tidak terpisah, bla bla segala macam. Konteksnya ini dia sedang melawan Nestorian yang yang tadi yang terpisah tadi itu. Nah ini dua natur nih sekarang akan bermasalah Makanya di sini Daging Adas kan ngambilnya juga nggak utuh apa yang disampaikan Romo, gitu loh Ibu Bapak. Akhirnya saya bongkar ini. Sebetulnya nggak mau dibongkar, akhirnya saya bongkar di sini biar jelas. Kalau apa yang diambil Romonya bukan itu maksudnya bahwa Daging Adas terlalu panjang ngejawabnya, Romonya pendek-pendek ngejawabnya gitu. Iya, Romo kan hanya menjelaskan. Akhirnya kan Daging Adas sampai ke sini akhirnya kita bongkar juga toh, Pit, gitu loh, Pit. Betul. Ke sini biar totalitas. Saya ulang di sini Bapak ya. Dengan inkarnasi saudaraku Daging Adas. Di sini Putra Allah menjelma menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria. Ini terjadi dalam saat yang bersamaan. Sehingga bukan terjadi manusia terlebih dahulu. Baru kemudian sabda itu turun memenuhinya, bukan. Bukan mana yang dulu, mana yang bukan. Jadi logosnya ada di mana? Kalau masih di atas apakah logos? Kalau sudah turun ke bawah apakah logos? Atau bentuk tulisan apakah logos? Itu jadi pertanyaan. Dua natur ya, ingat dua natur. Ini Bunda Maria ya konsepnya ya. Iya. Makanya ini terjadi semua yaitu saat yang bersamaan. Saya ulang, bersamaan. Bukan terjadi manusia terlebih dahulu. Terus habis itu sabda turun memenuhinya, bukan. Bukan manusia, terus sabda bukan. Bersamaan. Garis besar itu, bersamaan. Dengan demikian Bapak dan Daging Adas, Yesus dapat mengatakan bahwa kelahirannya dalam daging itu sungguh-sungguh adalah kelahirannya. Maka di sini para bapak gereja tidak segan-segan mengatakan bahwa peran suci dari Bunda Maria adalah Bunda Allah, Theotokos. Pertanyaan saya, kalau Daging Adas tidak mengakui Theotokos, tidak mengambil Mariologi sepenuhnya totalitas, Anda bisa masuk Nestorian. Ini terbukti loh. Sesungguhnya ya, Bapak. Nggak usah ke situ lah. Enggak. Jelaskan, jangan, enggak enak lah. Enggak enak. Oke, disclaimer. Oke, siap, disclaimer. Kalau misalnya, balik lagi terimaman. Kalau misalnya konsep yang tadi itu dua natur Yesus itu adalah mengambil Cyril, ini kok kita jadi ke sini, padahal kita ngomongin tentang Ormondeso ya, masalah. Aduh. Ya kan? Artinya konsekuensinya harus mengakui Bunda Maria itu adalah Bapak gereja ya, termasuk gereja Katolik, Bunda Allah, Theotokos. Gitu. Ya. Konsekuensinya harus begitu, karena mengambil referensinya dari Santo Cyril Alexandria. Udah konsekuensinya kayak begitu. Yes, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Ibu Bapak dan rekan-rekan serta saudaraku Daging Adas, sesungguhnya di sini kita dapat melihat secara objektif bahwa sejak dari awal sesungguhnya di sini para iman dari para rasul dan Bapak Apostolik, Bapak Gereja adalah dalam diri Yesus, Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Terdapat dua kodrat, yaitu Allah dan manusia. Sehingga Yesus Kristus dalam hidupnya di dunia adalah sungguh Allah dan juga sungguh manusia. Kenyataan ini layak Ibu Bapak membuat kita semua merenung serta menyadari bahwa dengan merenungkan Alkitab saja atau sola scriptura tanpa membaca pengajaran para rasul,
Bapak Apostolik, bahkan Bapak Gereja, dapat menghantar kita pada kesimpulan yang keliru. Kalau hanya bertumpu pada sola scriptura, tidak membaca dari pengajaran para rasul didake, Bapak Apostolik, Bapak Gereja, itu bisa membuat keliru bahkan ketersesatan. Dan juga tidak saja sesuai dengan ayat-ayat Alkitab lainnya. Bertabrakan, berkontradiksi. Namun, itu juga tak sesuai dengan akal sehat kita. Maksudnya bagaimana Pak DKC tidak sesuai akal sehat? Saling memberikan interpretasi masing-masing, tafsir bebas, tafsir liar. Puji Tuhan, gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, yang apostolik, katolik itu magisterium tafsir tunggal, tidak liar kita. Namun Ibu Bapak, tentu saja kita tak bisa memaksa apa yang menjadi ajaran gereja Katolik kepada mereka yang tidak dapat atau tidak mau menerimanya. Hanya mereka yang mencari kebenaran, hanya mereka-merekalah terkecuali yang ingin mencari kebenaran dan memiliki keterbukaan akan pimpinan Roh Kudus, orang-orang itu akan melihat kebenaran dari ajaran para bapak gereja yang selalu dijaga dengan setia oleh magisterium gereja Katolik. Itu Ibu Bapak. Ibu Bapak serta rekan-rekan. Di sini jika seseorang itu menutup mata terhadap kenyataan sejarah serta pengajaran dari Bapak Gereja, ia dapat menginterpretasikan suatu ayat sesuai dengan pengertiannya sendiri. Atau bahkan dengan berani mengatakan bahwa yang paling benar adalah pengertiannya diri sendiri. Dan semua pengertian para bapak gereja dan bahkan para rasul itu keliru semua. Terbukti enggak? Terbukti enggak? Udah ada toh yang masuk di room kita? Itu berarti tafsirnya bapak gereja sendiri itu. Loh, itu sudah ada yang masuk kan? Siapa orangnya? Ibu Bapak tahu kan? Di sini, Ibu Bapak, pengajaran para rasul itulah yang diteruskan oleh para bapak gereja, para rasul, apostolik, bapak gereja, dan magisterium gereja Katolik dengan setia. Dan jika kita ingin mengenal serta mengasihi Kristus, maka Ibu Bapak, di sini kita sudah selayaknya kita belajar dari beliau-beliau semuanya, para penerus dari para rasul. Jika mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sewaktu hidupnya di dunia, maka siapakah kita, Ibu Bapak? Kita itu siapa untuk mengatakan sesuatu yang lain daripada itu? Renungkan, Ibu Bapak. Renungkan. Ibu Bapak serta rekan-rekan, saya disclaimer, dalam hal ini saya disclaimer, mungkin kebanyakan di sini para komunitas gerejawi atau protestantisme dengan sekte-sektenya mungkin bisa mengambil dari sesuatu hal ini. Apa Pak DKC? Mungkin kebanyakan ya, disclaimer saya, kebanyakan para komunitas gerejawi maupun sekte dari protestantisme itu kebanyakan mungkin mengambil dari kenotik kristologi. Apalagi Pak DKC kata-katanya kok susah. Aku aja juga belajar terus Ibu Bapak. Apa sih protestan kenotik kristologi? Apa itu? Mari kita lihat. Ibu Bapak serta rekan-rekan yang kucinta, yang gue kasihi, dewasa ini kita banyak mengenal suatu teori-teori baru. Teori-teori baru dari para peneliti Alkitabiah atau eksegese. Eksegese modern, di mana itu yang berusaha memisahkan Kristus yang kita imani dengan Yesus menurut sejarah. The Christ of faith and the Jesus of history. Dan pandangan ini, Ibu Bapak, sesungguhnya berakar dan tidak terlepas dari pendapat yang mengatakan
bahwa selama hidupnya di dunia kurang lebih usia 33,5 tahun, Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Walaupun disertai oleh Bapa dan Roh Kudus secara istimewa. Dan baru setelah kebangkitannya, Yesus adalah Tuhan. Kayak tadi TikTok saya dengan Om Peter. Kebanyakan mungkin mengambil dari sini. Dan pandangan di atas itu mengambil dasar utama dari Filip 2 ayat 6 sampai 11. Yaitu bahwa Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, ini poinnya di sini. Pandangan yang diajarkan oleh Martin Luther yang disebut Protestan Kenotik Kristologi itu pada dasarnya tidak berpegang bahwa Yesus mempunyai dua kodrat. Apa itu? Allah dan manusia dalam satu pribadinya semasa hidupnya di dunia. Melainkan ibu bapak membaginya menjadi dua tahap. Yaitu pertama tahap pengosongan dan kedua tahap pemuliaan sesudah kebangkitan. Di sini Bapak, Luther tidak membedakan kodrat dan pribadi Yesus. Sehingga ajarannya mempunyai kemiripan dengan campuran paham Arianisme dan monofisit. Itulah bidat yang terjadi di abad keempat dan kelima. Ya, aku tanggapin sedikit, Paman. Naik ke literatur di atas. Naik ke literatur di atas, Paman. Ya. Ini mulainya dari sini, ya kan ya. Jadi Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan, walaupun disertai Allah atau Bapa dan Roh Kudus secara istimewa, dan baru setelah kebangkitannya Yesus adalah Tuhan, ya kan. Konteksnya ini adalah bahwa ada Romo yang menanggapi, ya kan ya, bahwa setelah bangkit itu adalah Tuhan, kan kayak gitu ya konteksnya ya kemarin itu ya, itu, ya kan ya. Nah, konteks itu ada Romo siapa maksudnya? Romo Deso kan ngebilang kan bahwa nanggapin bahwa ini adalah, kalau kita dibilang yang salibkan siapa ya, firman Allah, kan ini kan konteksnya ada konteksnya kan kayak gini kan hanya manusia biasa bukan Tuhan, kan dia mau nanggapin nih kan kayak gitu, ya kan ya. Oke, selanjutnya Paman. Selanjutnya. Nah, ini ya. Tadi udah dinin juga ya. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pandangannya diajarkan oleh Martin Luther dan disebut Protestan Kenotik. Pada dasarnya tidak berpegang bahwa Yesus mempunyai dua kodrat. Dalam hal ini, ya kan ya. Ini yang tadi mau dibilang ya, bahwa Yesus mempunyai dua kodrat, Allah dan manusia, tidak tersampaikan, delivery message-nya tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Ya. Benar banget. Lanjut. Delivery message apa ya maksudnya? Penyampaiannya. Ya, penyampaiannya ya itu tidak baik dan benar. Bisa baik tapi belum tentu benar. Bisa benar tapi belum tentu baik. Ya, jadi belum baik dan benar, mempunyai dua kodrat. Konteksnya itu seperti ini, Protestan Kenotik Kristologi ini, gitu loh. Makanya ini menimbulkan apa? Ajarannya di bawah tuh dijelaskan akan menimbulkan Arianisme, monofisitisme, bidat yang terjadi abad keempat dan kelima. Karena konteks dari Martin Luther mendelivery message ini itu tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Ya, itu aja Pak. Tepat lah. Oke, thank you Peter. Ibu Bapak, saya ulang lagi. Kenapa DKJ kok selalu memberikan apologetik dalam ranah sejarah? Penting sejarah ini. Sejarah abad awal, pertengahan, skismatik, revolusi, kita bongkar. Sekte-sektenya seperti apa? Biar orang tahu. Jika kita mempelajari sejarah gereja, Bapak,
Di sini kita semua akan mengetahui bahwa interpretasi yang dipegang oleh Bapak Gereja adalah bahwa yang dimaksud oleh Paulus dalam pengosongan diri ini adalah bahwa pribadi kedua Trinitas, Sang Firman Allah, mengambil rupa manusia melalui inkarnasi, agar dengan demikian ia dapat menderita Ibu Bapak dan mati. Firman. Tepat Romo Deso. Siapa yang disalib Peter? Firman. Firman Allah. Ini Romo Deso tepat. Terima kasih Romo. Perlu kita belajar sejarah Ibu Bapak. Saya menanggapi videonya Deki Ngadas ini. Saya perenungan loh, doa loh. Doa. Dibuka satu-satu. Sampai jam 4 dini hari saya baru selesai. Saya rangkum satu persatu. Saya ulang. Jika kita umat Katolik mau mempelajari sejarah gereja, kita sebagai umat Katolik akan mengetahui bahwa interpretasi yang dipegang oleh Bapak Gereja adalah bahwa yang dimaksud oleh Paulus dalam pengosongan diri, tanda petik pengosongan diri, ini adalah bahwa pribadi kedua dari Trinitas, yaitu Sang Firman Allah. Dan Sang Firman Allah itulah mengambil rupa manusia melalui inkarnasi Ibu Bapak. Agar dengan demikian, ia dapat menderita dan mati. Sang Firman disalib. Maka dikatakan ia yang dalam rupa Allah mengambil rupa seorang hamba. Sehingga di dalam rupa tersebut ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mati. Matinya di mana Pak DKC? Ya di kayu salib. Di sini Ibu Bapak, disinilah yang tidak dipertahankan. Saya ulang, disinilah yang tidak dipertahankan Kristus adalah ketidakterbatasannya sebagai Allah. Di sini Kristus tidak mempertahankan. Di sini yang tidak dipertahankan Kristus adalah ketidakterbatasannya sebagai Allah. Itu poin telak itu. Di mana bahwa sebagai Allah, Kristus ia tidak mungkin menderita dan mati. Sedangkan dengan menjelma menjadi manusia, ia dapat menderita dan mati. Nanti saya kasih telaknya. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, dari teks itu sendiri sebenarnya tidak menunjukkan bahwa dengan mengambil rupa sebagai manusia, Yesus berhenti menjadi Allah. Saya ulang, dari teks itu sendiri sebenarnya tidak menunjukkan bahwa dengan mengambil rupa sebagai manusia, Yesus berhenti menjadi Allah. Sebab apa? Sebab dari kodratnya, Allah tidak mungkin berhenti menjadi Allah. Allah tidak mungkin berhenti menjadi Allah. Paham nggak di sini? Masa Allah berhenti menjadi Allah, kan ya lucu. Ataupun berubah dari yang sempurna dalam Trinitas menjadi tidak sempurna karena pada satu periode Allah tidak serupa Trinitas.
Paham toh Bapak? Jikalau demikian, maka Allah di sini mempertentangkan dirinya sendiri. Dan ini mustahil, tidak mungkin Bapak. Peter minta tolong dibacakan 2 Timotius bab 2 ayat 13, Peter. 2 Timotius 2 ayat 13 ya. Yes. Dua Timotius 2 ayat 13. Ya. Oke, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tepat nggak? Allah tidak mungkin berhenti menjadi Allah. Bahkan berubah dari yang sempurna dalam Trinitas menjadi tidak sempurna. Karena pada satu periode Allah tidak berupa Trinitas. Jikalau demikian Bapak, di sini Allah akan mempertentangkan dirinya sendiri dan ini tidak mungkin. Itu loh, setia loh. Di atas semua itu Ibu Bapak, di sini kita merenungkan adanya kebenaran yang tertulis dalam Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Pit, buka Pit. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9 Pit. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Mazmur 49 ayat 8. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sampai ayat 9 ya? Ya. Oke, jelas ya yang dibacakan Peter. Di sini Bapak, bahwa seorang manusia tidak akan bisa memberikan tebusan dosa kepada Allah. Coba Pit, diulang Pit. 49, Mazmur 49 ayat 8 sampai 9 Pit. Ulang Pit. Tekankan Pit. Pit, mic-mu Pit. Peter, mic-nya Peter. Udah teriak-teriak. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Stop. Ulangi dari situ depan. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Stop. Karena terlalu mahal pembebasan nyawanya. Lanjut. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Lanjut. Ayat selanjutnya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Nah, ini ditekankan Bapak. Siapa manusia yang bisa memberikan tebusan silih kepada Tuhan? Siapa tak tanya? Dari PL sampai PB, siapa manusia itu? Yang betul-betul kudus suci siapa? Itu enggak murah loh itu. Begitu mahalnya loh itu. Tetapi dengan kasih setianya, tebusan itu diberikanlah. Bahwa seorang manusia di sini tidak akan bisa memberikan tebusan dosanya kepada Allah, Ibu Bapak. Karena itu Ibu Bapak, untuk menjadi tebusan dosa bagi banyak orang, iya, nama di atas segala nama, Kristus Yesus, tidak mungkin hanya manusia. Kristus Yesus harus sekaligus Allah. Supaya apa? Supaya dapat menyelamatkan umat manusia dengan wafatnya, matinya. Mati, wafat. Di kayu salib. Firman disalib. Deking adas. Ini secara pastoral oleh Romo kita. Wafat, mati. Saudara Bom-Bom,
kemarin kita diskusi, kamu agak bertolak belakang toh. Ini sudah saya jawab Saudara Bom-Bom. Ini sekaligus itu menjawab Bom-Bom, Deki Ngadas, Muriwali. Ia sekaligus Allah, supaya dapat menyelamatkan manusia dengan matinya di kayu salib, wafatnya di kayu salib. Firman itu disalib. Ibu bapak serta rekan-rekan, Deki Ngadas, Muriwali, dan Bom-Bom. Jika kita memahami kodrat Allah, kita mengetahui bahwa Allah tidak dapat menjadi tidak sempurna. Jika kita memahami kodrat Allah, kita mengetahui bahwa Allah tidak dapat menjadi tidak sempurna. Bahwa Allah tidak dapat menjadi tidak sempurna. Allah Trinitas adalah Allah yang sempurna dan kekal. Alfa dan Omega. Sungguh tidak terbatas oleh waktu, saudaraku Deki Ngadas, Muriwali, dan Bom-Bom. Maka jika ada yang terbatas dalam diri Yesus, itu adalah karena keterbatasan kodrat manusia. Atau di sini yang terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi kuasanya sebagai Allah tetap sempurna. Karena itulah dalam penjelmaannya sebagai manusia, saudaraku Muriwali, Bom-Bom, dan Deki Ngadas, diperhatiin di sini. Karena itulah dalam penjelmaannya menjadi manusia, ia dapat mengampuni dosa dalam namanya sendiri. Injil Matius 9 ayat 2-8, Injil Markus 2 ayat 3-12, Injil Lukas bab 5 ayat 24, Injil Lukas bab 7 ayat 48. Melakukan banyak mujizat dalam namanya. Injil Matius 8 ayat 26, Injil Matius 14 ayat 13-20, Injil Markus bab 6 ayat 30-44, Injil Lukas bab 9 ayat 10-17, dan Injil Yohanes bab 6 ayat 1-13. Mengusir setan. Injil Matius 8 ayat 2 ayat 28-34, menyembuhkan yang sakit. Injil Matius 8 ayat 1-16, Injil Matius 9 ayat 18-38, Injil Matius 14 ayat 36, Injil Matius 15 ayat 29-31. Dan juga membangkitkan orang mati dalam namanya sendiri. Injil Lukas 7 ayat 14, Injil Yohanes 11 ayat 39-44, serta di sini, ibu bapak, rekan-rekan, malaikat pun melayani dia. Injil Matius 4 ayat 11. Mereka yang menganggap Yesus tanda petik hanya sola. Hanya kan sola kan? Mereka yang menganggap sola manusia biasa semasa hidupnya, itu menyetarakan dia dengan para nabi sebelum Kristus. Saya ulang, mereka yang menganggap Yesus hanya manusia biasa semasa hidupnya, menyetarakan dia dengan para nabi sebelum Kristus. Padahal kita mengingat bahwa bahkan para nabi tersebut tidak pernah mengampuni dosa ataupun melakukan mujizat dalam nama mereka sendiri. Bahkan mengajar dengan otoritas mereka sendiri. Bisa dilihat bagaimana ungkapan ayat-ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama, di mana berkali-kali disebutkan, berfirmanlah Allah kepada Musa atau nabinya. Tetapi di dalam Injil, di sini Yesus tak terhitung mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Tegas loh. Dalam Perjanjian Lama itu tertulis, berfirmanlah Allah kepada Musa atau nabi lainnya. Itu kan seperti itu PL. Tapi dalam Perjanjian Baru, nama di atas segala nama selalu berbicara langsung. Tetapi aku berkata kepadamu.
Di sini Bapak, para nabi bahkan sudah menubuatkan kedatangan hamba Tuhan itu yang adalah Allah sendiri. Itu sudah dinubuatkan. PL itu suatu kelola ketetapan untuk hadirnya Mesias, itu PL. Pandangan ini atau Protestan kenotik kristologi itu juga mengambil ayat-ayat di dalam Roma 4 ayat 24, Roma 6 ayat 4, Roma 8 ayat 11, 1 Korintus 4 ayat 14, 1 Korintus 6 ayat 14, Kisah Para Rasul 2 ayat 24, Kis 3 ayat 26, Kis 10 ayat 40. Itu di situ ya, Protestan kenotik kristologi mengambil itu. Semuanya diambil. Yang mengatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Sehingga Bapak, kesimpulan paham ini adalah Yesus bukan Allah, sehingga tidak dapat bangkit sendiri, melainkan perlu dibangkitkan oleh Allah. Padahal, Ibu Bapak, padahal di ayat-ayat yang lain dalam Alkitab, itu juga dikatakan bahwa Yesus bangkit, bukan dibangkitkan. Misalnya di dalam Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, dan juga ayat 9, juga di Lukas 24 ayat 34. Pertanyaannya, apakah ayat-ayat tersebut bertentangan, Pak DKC? Tentu tidak pernah bertentangan. Kuncinya adalah satu. Di sini kita harus memahaminya dengan pemahaman para rasul itu sendiri. Nah, kalau mengikuti ajaran para rasul, diteruskan Bapak Apostolik ke Bapak Gereja, kita bisa enak. Tetapi mengikuti pengajaran yang di luar para rasul, tetapi menggunakan, aku pengajaran iman rasuli kok, iman rasuli. Rasul yang mana? Sejarah pekat nggak Anda? Karena pengajaran rasuli itu berdasarkan magisterium. Apa dasarnya magisterium? Yesus memilih 12 rasul itu magisterium, bro. Baru tradisi suci. Dan tulisan-tulisan. Sudah nggak dipahami di situ? Pemahaman para rasul itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, kita membaca ayat-ayat tersebut dan juga Filipi 2 ayat 6-11 dengan kesatuan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Harus disatukan. Jangan dicocok-mologi, comot-logi. Cocok-mologi, comot-comot-mologi. Jangan seenak udulnya sendiri. Dengan demikian, Ibu Bapak, kita mengetahui bahwa para rasul percaya bahwa Yesus semasa hidupnya adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi, dari kodratnya sebagai manusia, ia dibangkitkan Allah. Sedangkan dari kodratnya sebagai Allah, ia bangkit dengan kuasanya sendiri. Ini adalah pemahaman gereja mula-mula, gereja perdana, Kristen awal, Katolik. Dan itu berkali-kali ditegaskan, khususnya di dalam konsili Kalsedon. Kamu bilang Kalsedon, saya tekankan di sini, Kalsedon. Tahun 451. Apa di dalam isi konsili Kalsedon 451? Kristus mempunyai dua kodrat yang tidak tercampur baur, tanpa perubahan, tidak dapat dibagi-bagi dan dipisahkan. Saya ulang, Kristus mempunyai dua kodrat yang tidak tercampur baur, tanpa perubahan, dan tidak dapat dibagi-bagi dan dipisahkan. Ia menjadi satu pribadi dan satu hakikat. Itulah hipostatis. Tidak terbagi menjadi dua pribadi, namun dua kodrat itu membentuk pribadi Yesus yang unik, satu dan sama. Konsili Kalsedon itu. Tentang hal pengosongan diri Kristus di Filipi 2 ayat 6-11 dan perihal kata dibangkitkan, itu hendaknya jangan dilepaskan konteksnya dengan keseluruhan Alkitab, di mana keseluruhan Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus pada saat hidupnya di dunia itu sungguh Allah.
walaupun ia juga sungguh manusia. Suatu pandangan-pandangan yang melepaskan konteks tersebut bukan ajaran para rasul. Dan itu bukan maksud Rasul Paulus yang menuliskan ayat itu. Sebab apa? Sebab tulisan Rasul Paulus yang lain itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah pada saat penjelmaannya sebagai manusia, seperti yang tertulis di surat kepada jemaat di Kolose dan Ibrani. Jangan dipisah-pisahkan, disatukan dalam konteks Filipi 2 ayat 6 sampai 11 itu. Nah, Ibu Bapak serta rekan-rekan, saya menanggapi Deki Ngadas, saya perlukan monolog supaya terfokus. Saya kira cukup waktu setengah jam, ternyata lebih, tapi nggak apa-apa. Sebelum saya tutup, saya persilakan keroncongnya Om Peter, sekaligus keroncong ya Om. Silakan. Keroncong dari saya untuk para Protestan, Denom dan semua segala macam, bukan hanya Deki dan Pendeta Morowali aja. Ketika mengutip bapak-bapak gereja, hati-hati. Kenapa hati-hati? Ya harus dilihat-lihat dulu. Ini saya kasih tahu tips and triknya. Ada nggak di sana pembahasan tentang orang kudus? Ada nggak di sana pembahasan tentang Maria? Kalau nggak ada, bapak gerejanya jangan dikutip, ya kan? Nanti kalau dikutip itu lalu diangkat oleh apostolik, itu akan jadi bermasalah, gitu. Tips dan triknya Paman DKC untuk selanjutnya, gitu. Kemudian adalah, ya kan ya, bisa membahas tentang Santo Cyril, Santo Aquinas, Santo Hippolytus, dan semua segala macamnya deh. Pertanyaannya ada yang aneh, ada yang unik juga. Kenapa tidak membahas kitab Gereja Katolik yang kitabnya 73? Yang kitabnya itu adalah kitab apokrif Deuterokanonika. Apakah masih apokrif sampai sekarang? Tolong dijawab dong. Apakah kitabnya orang Katolik yang 73 Deuterokanonika masih apokrif sekarang? Setelah ditemukannya Dead Sea Scroll atau Qumran, dan itu tahun 47 loh, tahun 1947 loh. Kenapa? Karena terbukti bahwa kitab 77 itu atau Deuterokanonika tidak apokrif, bukan kitab tambahan. Jadi, ya, kita kasihan sama orang-orang teologi yang lagi belajar STT berikutnya, sama orang-orang yang belajar tentang Kristen kebenaran seutuhnya, mereka tidak mendapatkan, ya, bahwa kitab 77 itu, kitab 73 itu, kitab 73 itu adalah kitab yang benar. Bukan kitab 6, bukan kitab 66. Jujurlah. Jadi kalau mau jujur, ya, pada semua orang, dalam hal ini menanggapi Bung Deki atau Pendeta Morowali, ayo jujur. Mau merendahkan hati, mau merendahkan diri, menggunakan kitab 73. Ya, kitab sesungguhnya yang benar-benar dari dulu sampai sekarang. Itu aja dari aku, Paman DKC, terima kasih. Terima kasih Om Peter untuk menemani saya menanggapi Saudara Deki Ngadas, Muriwali. Terima kasih untuk waktunya untuk menemani Ibu. Ibu Bapak, mohon maaf ya apabila ada ucap tutur kata kami yang kurang berkenan, pribadi saya dan juga Om Peter. Memang tim DKC belum live streaming, tapi tunggu sajalah, kita masih istirahat dulu. Kita nggak live streaming ini karena ingin biar fokus padat, materi biar tersampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Sebarkanlah video ini biar supaya umat Katolik mengetahui, mengenal. Terima kasih untuk Bapak Monsinyur, para romo-romo kami, para bruder-bruder kami, para suster-suster kami atas doa-doa semuanya dari para pemuka agama kami. Bapak Monsinyur, Romo, bruder, suster, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk keluarga besar Damai Kasih Channel dan para viewer dari Damai Kasih Channel untuk dukungan, support, dan doanya untuk kami semuanya. Hingga saat ini kami masih bisa berkarya. Tuhan senantiasa memberkati Bapak semuanya. Selamat berakhir pekan, berlibur panjang. Tuhan Yesus memberkati, salve berkah dalam. Bunda Maria mendoakan, melindungi, menyertai kita semuanya. Sukses berkarya.